Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang maha penyayang dan maha penolong. Pohon garkat, yang juga dikenal dalam bahasa Indonesia sebagai pohon arak, memiliki sejarah yang menarik dalam konteks Palestina dan peristiwa terkait Yahudi. Dalam video kali ini, kita akan menelusuri kebenaran di balik fenomena ini menurut perspektif Islam dan sejarah. Mari kita bersama-sama memahami lebih dalam tentang hal ini. Jika Anda baru di sini, jangan lupa untuk berlangganan dan tekan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi Islami terbaru. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kaum Muslim memerangi kaum Yahudi, lalu membunuh mereka, hingga pada saat itu, seorang Yahudi akan bersembunyi di balik batu dan pohon, lalu batu dan pohon akan berbicara, 'Hai Muslim, hai hamba Allah, di belakangku ada seorang Yahudi, datanglah kemari dan bunuhlah dia, kecuali pohon garkat, karena itu adalah dari pohon-pohon orang Yahudi.'" Hadis riwayat Muslim. Menurut laman Islam Post, Yahudi diyakini memiliki keyakinan kuat bahwa mereka akan mampu menguasai seluruh umat manusia, terutama umat Islam, dan menjadi penguasa dunia. Namun, di sisi lain, mereka juga berlomba-lomba untuk menanami tanah Palestina yang tempati mereka secara tidak sah, menggunakan pohon garkat, nama ilmiah, Nitraria retusa, dengan tindakan Zionis Yahudi yang gencar menanam pohon garkat di tanah Palestina. Hal ini memberi kita gambaran bahwa kaum Yahudi sebenarnya memahami kejadian pada hari akhir, di saat mereka dikejar oleh umat Islam. Pohon garkat menjadi satu-satunya tempat perlindungan yang siap mereka gunakan. Dan beginilah proyek internasional garkat yang dilakukan orang Yahudi, meskipun tidak ada catatan pasti tentang kapan kaum Zionis Israel mulai menanam pohon garkat di tanah Palestina, namun melalui laman Jewish National Fund di bagian JNF Store, Trees for Israel Certificate, disebutkan bahwa telah ditanam sekitar 220 pohon juta batang pohon garkat di tanah Palestina. Hal yang unik, dengan serius dan profesional, kaum Zionis juga mempromosikan di situs tersebut bahwa siapapun dapat membeli pohon garkat secara berani dan kemudian menyumbangkannya ke Israel untuk ditanam di tanah Palestina. Satu pohon dihargai sebesar $18, dan bagi mereka yang membeli 3 pohon seharga $36, akan mendapatkan satu pohon tambahan secara gratis. Tidak hanya itu, pembeli juga dapat memilih kemasannya, apakah dengan plastik, dikenai biaya tambahan $10 per pohon, atau dengan peti kayu, $50 per pohon. Untuk pengiriman, pembeli dapat memilih antara pengiriman super cepat, $30 per pohon, dijamin sampai di tanah Palestina hanya dalam waktu 2 hari, pengiriman cepat, $15 per pohon dengan waktu 3 hari. Lantas kenapa pohon garkat melindungi Yahudi? Jawabannya telah tersirat dalam hadis mengenai pohon garkat, bahwa pohon tersebut adalah milik orang Yahudi. Oleh karena itu, pohon itu akan memberikan perlindungan kepada mereka dari kejaran umat Islam. Untuk memahami hal ini lebih dalam, mari kita bahas hadis tersebut bersama-sama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian, Muslimin, memerangi Yahudi." Kemudian batu berkata di belakang Yahudi, "Wahai Muslim, inilah Yahudi di belakangku, bunuhlah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam Sahih Jami' Es-Sagir nomor 7414. Hadis tersebut, dari segi kekuatan sanadnya, termasuk hadis sahih tanpa ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Hal ini juga termasuk salah satu tanda-tanda kenabian dari Rasulullah yang berkaitan dengan kabar-kabar mukjizat yang akan terjadi di masa yang akan datang. Namun, yang perlu kita sadari adalah bahwa relevansi hadis ini baru terasa di zaman kita saat ini. Selama 14 abad yang lalu, setiap kali seseorang membaca hadis ini di zamannya, mungkin akan ada kebingungan atau keraguan. Mengapa demikian? Ini adalah salah satu tanda keajaiban dari ajaran Islam yang menunjukkan betapa ilmu dan petunjuk dari Allah senantiasa relevan dengan zaman dan keadaan yang berbeda. Hal ini karena pada masa hidup mereka, keadaan sejarah Yahudi berbeda dengan masa sekarang. Mereka belum mencapai kedudukan sebagai kekuatan negara adidaya seperti sekarang ini. Keberadaan bangsa Yahudi dengan negara Israel yang kuat adalah sesuatu yang baru dalam kurun waktu 14 abad ini.
atau dalam perspektif Hijriyah, abad ke-14. Saat sejarah Islam berlangsung, umumnya orang Yahudi berada di bawah perlindungan negara-negara Islam. Komunitas Yahudi seringkali mendapat perlindungan dari negara-negara Islam, karena mereka sering menghadapi kesulitan dan permusuhan dari bangsa-bangsa dan negara-negara lainnya sepanjang sejarah. Komunitas Yahudi juga mengalami tragedi pembantaian oleh Nazi Jerman pada masa pemerintahan Hitler. Pada saat itu, hampir tidak ada tempat yang aman bagi mereka, kecuali di wilayah-wilayah di bawah pemerintahan Islam. Mereka mendapati perlindungan dan keamanan di bawah naungan Khilafah Islam, sebab hukum Islam melarang perang terhadap ahlu zimah, yaitu orang-orang non-muslim yang hidup di bawah perlindungan negara Islam. Lantas kapan teka-teki hadis ini terjawab? Salah satu penguasa yang memusuhi komunitas Yahudi adalah pemerintahan Kristen di Spanyol. Ketika Spanyol dikuasai oleh rezim Katolik, tidak hanya umat Islam yang diusir, tetapi juga kaum Yahudi. Mereka tidak mendapatkan tempat perlindungan di tanah manapun di dunia ini, kecuali di bawah naungan penguasa Muslim, seperti Kekhalifahan Turki Utsmani. Maka, selama kurun waktu 14 abad itu, hadis ini menjadi suatu hal yang membingungkan bagi umat Islam. Bagaimana mungkin umat Islam yang selama ini melindungi kaum Yahudi dan menghormati keberadaan mereka sebagai ahlu zimah, tiba-tiba dikehendaki untuk memerangi mereka hingga terbunuh? Bahkan batu dan pohon pun akan memberikan petunjuk kepada umat Islam untuk melaksanakan hal ini. Misteri dari hadis ini baru terungkap pada tahun 1948, ketika komunitas Yahudi di seluruh dunia melakukan agresi, penjajahan, dan pendudukan terhadap sebuah negara Islam yang merdeka, yaitu Palestina. Kemudian, pada tahun 1967, kebenaran dari hadis ini semakin jelas, ketika terungkap bahwa komunitas Yahudi yang selama 14 abad hidup di bawah perlindungan, kebaikan, dan keadilan umat Islam, tiba-tiba berubah menjadi kekuatan yang menimbulkan konflik dan perang di kawasan Arab Israel. Barulah di zaman kita ini, hadis ini mendapatkan makna yang lebih dalam setelah misterinya terungkap. Ternyata, komunitas Yahudi yang selama ini hidup dalam perlindungan dan kasih sayang umat Islam, tiba-tiba berubah menjadi pihak yang kejam dan mematikan. Yang juga menarik untuk diperhatikan adalah bahwa komunitas Yahudi telah merencanakan dengan cermat langkah-langkah mereka untuk waktu yang sangat lama. Bahkan ada yang berpendapat bahwa ini telah berlangsung ribuan tahun yang lalu. Mereka diduga telah mempengaruhi pembentukan negara-negara adidaya, kolonialisasi oleh Barat atas wilayah Timur, dan pengaruh naiknya para pemimpin di negara-negara adidaya. Demikianlah, saudaraku dan pasangan saudariku dalam iman, kita telah menjelajahi bersama kebenaran tentang pohon Garkat dan pentingnya terhadap kaum Yahudi. Kita memahami bahwa dalam sejarah Islam, perlindungan terhadap ahlu zimah adalah ajaran mulia yang diemban oleh umat ini.